Saya tinggal dengar kode. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, warga jemaat yang lagi live streaming pada malam hari ini, majelis yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat Batra Kasih Makassar di hari ini, Rabu 1 September 2021. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Roberto J.M. Wagei. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dan sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami selaku umat-Mu, baik yang bertugas saat ini maupun umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, datang dan bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah keluarga. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, dan berkenanlah atas pengabdian kami ini ya Tuhan, sehingga hanya nama-Mu yang semakin ditinggikan dalam kehidupan kami, keluarga kami, dan persekutuan gereja yang Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pembacaan Mazmur 11 ayat 4-7. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Dan Ia mengasihi keadilan.
orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Gita Bakti 12 ayat 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa Sorgawi, yang sudah menyertai dan memelihara, bahkan senantiasa hadir di tengah-tengah berbagai realitas yang harus kami alami dalam menjalani kehidupan ini. Dan malam ini dalam satu persekutuan umat Tuhan yang hadir dalam ibadah keluarga, mereka mengikuti ibadah dari dalam rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka berada. Kami mohonkan kuasa Roh Kudus Tuhan hadir menguasai hati dan pikiran kami. Bahkan Engkau Allah Tuhan kami bersabda dan berfirman, dan dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu ya Allah Bapa Sorgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan pakailah kami para presbiter dalam pemberitaan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Mika pasal 7, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya ulangi, kitab Mika pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yang menyatakan, judul perikop, doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba, di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya, dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia.
Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Semua kita sepatutnya lah mengucap syukur. Semua kita yang mengikuti ibadah ini diajak untuk bersyukur. Saudara yang berada di gedung gereja ini, ataupun saudara yang berada di rumah saudara masing-masing, atau dimanapun saudara berada pada saat ini, apakah mungkin masih di kantor tetapi mengikuti ibadah ini, ataukah mungkin masih dalam perjalanan, kita patut mengucap syukur. Karena apa? Karena dengan berbagai realitas yang ada di dalam dunia ini, pasang surutnya segala situasi yang terjadi, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Terlebih khusus, kita boleh bersama-sama kembali lagi bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah keluarga pada malam ini. Bukankah ini sesuatu yang harus kita syukuri? Sementara mungkin ada banyak orang yang saat ini rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi oleh karena berbagai peristiwa, berbagai pergumulan, berbagai hal yang pada akhirnya membatasi mereka dan tidak memungkinkan mereka untuk bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara patut bersyukur karena saat ini saudara bisa duduk bersama dengan keluarga saudara dan mengikuti ibadah ini dari tempat ataupun dari rumah saudara masing-masing. Dan kita percaya kalau kita boleh mengalami segala sesuatu hal yang baik dalam hidup kita, dan kita boleh bersekutu bersama dengan keluarga, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga ataupun secara pribadi, itu semua hanya oleh karena belas kasihan sorgawi yang dinyatakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu bersyukurlah dalam apa yang sudah Tuhan nyatakan dan Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang hendak diberitakan oleh firman Tuhan dan disampaikan kepada kita dalam kehidupan kita pada saat ini, di bawah judul perikop doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Ini adalah sebuah doa sesuai dengan judulnya. Ini adalah sebuah permohonan yang disampaikan Nabi Mika kepada Allah. Setelah beberapa saatnya umat ini hidup dalam ketidaktaatan dan ketidaksetiaan, sikap hidup, perilaku hidup, dan cara hidup mereka bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan di tengah berbagai kebaikan dan cinta kasih yang Tuhan nyatakan, mereka tidak merespon dengan syukur, mereka tidak merespon dengan sukacita atas segala perbuatan Allah, tetapi mereka merespon dengan sungut-sungut, mereka merespon dengan perilaku hidup yang tidak memuliakan Allah. Maka Allah menyatakan kuasa dan kehendaknya untuk mendatangkan murkanya dan kesengsaraan bagi orang-orang Israel pada saat itu. Di tengah situasi itulah, dalam ketiadaan yang mereka alami,
Maka Nabi Mika datang untuk menyampaikan dan memohon belas kasihan Allah. Dan hal ini dia mulai dengan mengatakan, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba. Di tengah-tengah kebun buah-buahan, biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam doa ini Mika menyatakan dan memohon serta memposisikan Allah sebagai gembala. Dan Mika memohon agar umat Israel yang adalah domba Allah, agar digembalakan dengan tongkat Allah. Hal ini hendak mengajarkan dan mengingatkan kembali bagaimana Allah bertindak pada masa lalu. Bagaimana Allah berperkara pada masa lalu. Seperti di sini dikatakan, di dalam pada zaman dahulu kala, biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Tongkat yang berfungsi untuk mengarahkan kepada domba-domba, tetapi juga tongkat yang berfungsi untuk menghalau musuh yang mengancam keberadaan domba-domba. Jadi dalam posisi ini kita bisa belajar dan kita bisa melihat dari doa Mika ini, maka tergambarlah situasi dan keadaan orang-orang Israel pada saat itu. Mereka butuh untuk diarahkan, tetapi mereka juga butuh dilindungi dari kejaran para musuhnya. Allah diminta untuk bertindak dengan tongkatnya menghalau segala ancaman-ancaman yang dapat mengancam dan membahayakan umat Israel pada saat itu. Jadi kita bisa bayangkan keadaan Israel yang sangat menderita dan sangat mengenaskan saat itu. Sehingga Mika tampil dan memohon pertolongan daripada Allah. Bukan saja peristiwa pada masa lalu yang mau menggambarkan bagaimana Allah bertindak sebagai seorang gembala, tetapi juga Mika mengangkat dan lebih menegaskan lagi bagaimana Allah juga bertindak melalui seseorang utusannya untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan orang itu pun diutus dengan tongkat yang di dalamnya Allah berkuasa untuk menyatakan segala kehendak Allah, dan dengan tongkat itu berbagai mujizat dinyatakan. Itu sebabnya di dalam ayat 15 dikatakan, seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Kita tahu bagaimana Musa diutus dan bagaimana dengan tongkat yang ada di tangan Musa itu Allah berperkara, menyatakan mujizat-mujizat, menyatakan kehendaknya, mendatangkan tulah kepada bangsa Mesir yang pada akhirnya membuat bangsa Mesir menyerah dan melepaskan orang-orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Sekali lagi peranan inilah yang Mika mintakan dan mohonkan. Seolah ia katakan, bertindaklah ya Allah, sebagaimana engkau bertindak pada masa lalu membawa Israel keluar dari tanah Mesir, maka bertindaklah pada saat ini untuk membawa keluar bangsa ini dari segala pergumulan dan persoalan, penderitaan dan kesengsaraan yang mereka alami hari ini. Mika meminta hal itu agar Tuhan menyatakan kuasanya. Agar apa juga? Agar orang-orang atau bangsa-bangsa asing yang mengancam dan membahayakan kehidupan umat Israel pada saat itu dapat menjadi malu, dan mereka melihat bagaimana Allah hadir dan Allah bertindak di tengah-tengah kehidupan umat Israel, umat miliknya dan kepunyaannya. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan, biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka, biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetapi di balik semua
doa-doa yang diangkat dan dipersembahkan oleh Mika ini sesungguhnya satu permohonan besar yang Mika ajukan adalah ampunilah segala dosa dan kesalahan umat pada saat itu. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mengatasnamakan orang Israel, Mika datang menghadap kepada Allah dan memohon pengampunan dosa bagi umat Israel. Bapak Ibu, pembelajaran apa yang mau kita petik dari bacaan Alkitab pada malam hari ini? Maka firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kita mau diingatkan lewat bacaan ini. Tidak jarang juga bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita juga memposisikan diri kita seperti orang Israel yang tidak taat dan tidak setia kepada Allah. Tanpa kita sadari ataupun juga kita sadar akan hal itu. Seringkali kita memposisikan diri berlawanan dengan apa yang Allah kehendaki. Allah mengundang kita dalam sebuah ibadah keluarga. Kita entah ada di mana hari ini. Allah mengundang kita untuk datang senantiasa bersekutu dalam ibadah minggu. Entah apakah itu kita lakukan atau tidak. Allah mengajak kita untuk senantiasa setia bersekutu bersama Dia, memuji dan memuliakan namanya. Tetapi realitasnya seringkali kita menjauhi persekutuan umat. Allah meminta kita untuk mengerjakan akan setiap perintah dan firman-Nya dalam perilaku hidup kita, perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Tetapi justru perbuatan, perkataan, dan pikiran kita mencerminkan satu realitas yang bertentangan dengan apa yang Allah ajarkan dan yang Allah firmankan. Yang pada akhirnya sekali lagi kita memposisikan diri kita sebagai orang Israel pada masa itu. Tetapi dalam realitas itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita juga tahu bersama, melalui Kristus Yesus anugerah pengampunan itu ada. Melalui karya Yesus Kristus Putra Allah Tuhan dan Juru Selamat, pengampunan itu diberikan dan dianugerahkan ke dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita menyadari bahwa ya benar, saya seringkali memposisikan menjadi pribadi yang bertentangan dengan kehendak Allah, maka melalui firman Tuhan ini mau diberitakan kepada saudara dan saya. Mari datang kepada Allah sebagaimana Mika datang kepada Allah dan memohon pengampunan daripada Allah. Maka hari ini mari datang kepada Allah dan mohon pengampunan itu dari Allah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Jangan keraskan hatimu untuk tetap hidup dalam perbuatan-perbuatan yang membuahkan dosa. Jangan keraskan hatimu. Tetapi bukalah hatimu dan akuilah akan segala keberdosaan dan kesalahanmu. Maka Allahmu yang di sorga akan memberikan pengampunannya kepadamu sebagaimana yang sudah Ia nyatakan melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau yang hari ini merasakan betapa hidupmu itu penuh dengan penderitaan, betapa hidupmu itu terancam, betapa hidupmu itu penuh dengan pergumulan. Mika datang kepada Allah dan ia katakan, mari Allah, bertindaklah dengan tongkatmu, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Dan tongkat itu berfungsi untuk menghalau segala bahaya, segala ancaman. Dan hari ini firman Tuhan juga ingin memberitakan kepadamu, datang kepada Allah, maka tongkat Allah yang Allah gunakan untuk menghalau penderitaan dan pergumulan itu akan dinyatakan dari dalam hidup. Datang kepada Allah dan minta kepada Allah, halaukanlah segala pergumulan dan penderitaan ini. Halaukanlah segala persoalan-persoalan yang hadir dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari semua itu.
Mika meyakini Allah bertindak sebagai seorang gembala dengan tongkatnya untuk mendatangkan kelepasan, pembebasan, dan damai sejahtera. Maka keyakinan yang sama juga harusnya hadir di dalam hidup kita. Kita meyakini dan percaya dalam nama Tuhan Yesus, Allah bertindak untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Datang pada Allah, lipat tanganmu, angkat hatimu, sampaikan apa yang ada di dalam hati dan pikiran. Berikutnya juga bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa zaman anugerah ini sekali lagi pengampunan itu senantiasa terbuka. Oleh sebab itu tidak seorang pun yang harus berpikir bahwa ya aku sudah begitu berdosa, aku sudah begitu tidak layak di hadapan Tuhan. Aku sudah tidak bisa lagi kembali pulang ke rumah Bapakku, aku sudah tersesat. Tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sekalipun engkau tersesat, tangan Tuhan yang kuat itu, yang penuh dengan kuasa itu, akan mampu menjangkaumu dan memegangmu dan membawa engkau pulang. Sehingga engkau tidak tersesat lagi di tengah perjalananmu, di tengah-tengah dunia ini. Asalkan engkau mau memberi dirimu dengan sepenuhnya dan mau bersandar dan memohon pertolongan daripada Tuhan, maka hal itu akan terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keyakinan iman seperti inilah yang harusnya terbangun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak seorang pun di antara kita yang seharusnya menyadari bahwa kita lebih baik dari orang lain. Kita lebih suci dan kudus daripada orang lain. Tidak. Jangan berpikir seperti itu. Semua kita punya kelemahan, semua kita punya kekurangan. Oleh sebab itu menyadari akan segala kelemahan dan kekurangan yang kita miliki, Tuhan membuka pintu pengampunannya, Tuhan membuka pintu anugerahnya. Dan hanya oleh anugerah Tuhan itulah maka akan engkau alami di sepanjang perjalanan hidupmu akan situasi yang baik, situasi yang aman, situasi yang terlindungi, situasi yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Itu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini ingin mengajak kepada kita, engkau yang dalam tugas tanggung jawab sebagai kepala keluarga, suami, istri, engkau yang bertugas tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Bersandarlah penuh kepada Tuhan. Mintalah pengampunan daripadanya. Mohonkanlah kuasa-Nya untuk menjaga dan melindungi engkau dari segala mara bahaya di dalam dunia ini. Lipat tanganmu, angkat hatimu. Senantiasa tinggikan dan muliakan Dia di dalam sepanjang perjalanan hidupmu. Maka engkau akan mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Tuhan hadir di tengah kehidupan keluargamu, di tengah kehidupan pribadimu, di tengah pekerjaan dan pelayananmu. Dan Tuhan akan mendatangkan kebaikan dan kepenuhan, kebahagiaan, dan damai sejahtera Tuhan akan memerintah dalam seluruh kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bakti nomor 62 baitnya yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu.
Jemaat Tuhan, kita bersahati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas firman. Kami mohonkan dengan rendah hati, teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami diingatkan untuk mengerjakan dan melakukan kebenaran firman ini. Kami bersyukur bahwa melalui pengorbanan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, ada pengampunan di sana, ada keselamatan di sana. Ajar, tuntun, dan pimpin kami, agar dalam kami menjalani kehidupan kami ke depan, kami tidak lagi berbuat, berkata, dan berpikir bahkan perilaku hidup kami yang melawan akan kehendak-Mu. Kami mau hidup sebagai pribadi umat Tuhan, orang beriman, milik kepunyaan Allah, yang senantiasa mengandalkan Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan, dan mengerjakan dengan setia dan taat akan setiap perintah, firman, dan kehendak Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu ya Allah, dan biarlah dalam seluruh perilaku hidup kami mencerminkan dan memperlihatkan hidup pribadi seorang yang setia dan taat, yang senantiasa bersedia menjadi saksi, menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Hamba berdoa saat ini untuk semua jemaat-Mu, mereka yang hadir di gedung gereja ini, juga mereka yang hadir dalam ibadah dari tempat rumah mereka masing-masing. Bapa Sorgawi, hamba mohonkan, biarlah kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Roh-Mu yang kudus hadir dalam setiap hati dan pikiran mereka, memenuhi persekutuan keluarga mereka, menuntun dan membimbing mereka, menaungi, memimpin, melindungi dan menjauhkan mereka dari segala hal yang tidak baik. Semua mereka dipenuhi dalam suasana keberkatan, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Dan dalam kasih setia Tuhan itulah, maka mereka menjalani hari-hari mereka untuk menjadi pribadi yang bersedia dipakai oleh Tuhan, menjadi pribadi yang bersedia untuk senantiasa bersaksi bagi nama Tuhan, untuk menjadi pribadi yang senantiasa bersedia menjadi berkat bagi sesama. Suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, opa, oma, anak, cucu, para pekerja, para pelayan, semuanya hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan, berkatilah mereka semua. Demikian juga para presbiter, unit-unit misioner, semua mereka yang memberi diri dalam gerak langkah pelayanan gereja ini dari sektor 1 sampai dengan sektor 12, bergandengan tangan dengan semua anggota jemaat, setiap keluarga dan setiap rumah tangga. Termasuk di dalamnya para pelayan-Mu yang melayani pada saat ini dalam gedung gereja ini sebagai presbiter dari sektor pelayanan 9, organis pemandu lagu, tim multimedia, satgas, taktis, adaptasi kebiasaan baru, koster, pegawai kantor majelis jemaat. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Dan biarlah pelayanan mereka malam ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat dalam kehidupan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Sorgawi, dalam seluruh gerak langkah pelayanan gereja ini juga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang empunya gereja ini. Engkau sang kepala gereja di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu memerintahlah dalam gereja ini, agar segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan, semuanya berdasarkan pada kuasa dan kehendak-Mu. Kami berdoa secara khusus dalam situasi pandemik yang masih harus kami alami di tengah-tengah dunia, bahkan di tengah-tengah kota Makassar ini. Tuhan, ajar setiap pribadi agar mematuhi protokol kesehatan. Ingatkan kami Tuhan,
Ingatkan kami juga untuk memberi diri kami dalam program pemerintah tentang vaksinasi. Jangan biarkan setiap pribadi mengeraskan hati. Tetapi biarlah dalam pertolongan Tuhan kami boleh mengambil bagian dalam program vaksinasi. Kalaupun ada mereka yang tidak dapat melakukannya dan ikut serta oleh karena sakit penyakit yang mereka derita, maka biarlah dalam pertolongan Tuhan dan dalam hikmat Tuhan ada jalan keluar. Tubuh mereka diberkati, mereka boleh sehat dan mereka boleh divaksin. Kami bersandar penuh kepadamu ya Allah, di tengah berbagai situasi yang harus kami alami ini, kami percaya Engkau Allah yang akan menuntun dan memimpin kami, dan dalam hikmat-Mu kami boleh mengerti dan memahami apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Hamba berdoa buat mereka yang saat ini sedang terpapar dan berjuang di ruang-ruang perawatan dan ruang isolasi. Hamba berdoa juga buat mereka yang saat ini sedang sakit lemah oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka derita. Hamba berdoa juga buat mereka yang saat ini terdampak akibat PPKM dan situasi COVID ini, mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan, mengakibatkan mereka pendapatan yang harus dipotong, bahkan mereka yang saat ini berjuang juga sedang mencari pekerjaan. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohonkan belas kasihan Sorgawi hadir di tengah kehidupan mereka, memberikan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan. Hamba mengucap syukur dan berterima kasih karena hamba percaya Engkau Allah akan hadir dan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, sehingga setiap pribadi dan keluarga menemukan jalan keluar, dan mereka boleh melihat kebesaran tangan kuasa-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup mereka sangat nyata di tengah-tengah peribadahan, di tengah-tengah kesetiaan dan ketaatan iman percaya mereka kepadamu. Oleh sebab itu biarlah setiap pribadi juga tetap terus bersandar pada Tuhan dan setia dalam iman percaya mereka tetap mengandalkan Tuhan. Syukur kami kepadamu ya Allah atas segala berkat yang Kau nyatakan dalam hidup kami, makanan, minuman, pakaian, segala kebutuhan hidup keluarga kami dicukupkan. Engkau juga yang telah mendatangkan kesehatan, bahkan menambahkan usia dalam kehidupan pribadi maupun perkawinan. Kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu itu ya Tuhan. Terus pelihara kami dalam berkat-Mu Tuhan, dan utus kami, pakai kami, agar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan di atas semua itu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk semua cinta dan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa dan kami mohon di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan
sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan mencukupkan segala hal dalam hidup kita. Dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 86. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Gita Bakti 84. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan bukalah diriku turut maksud-Mu. Doa syukur. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan rahmat yang Kau limpahkan dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami ada sampai dengan hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan hanya oleh kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Engkau memperkenankan kami datang dan membawa persembahan kami yang asalnya juga daripada-Mu. Apa yang kami bawa ini tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan yang Engkau nyatakan bagi kami. Namun kiranya Engkau berkenan menerimanya. Berkatilah gereja-Mu yang Engkau percayakan untuk mengelolanya. Doa kami, hikmat dan Roh Kudus-Mu menaungi setiap pelayan yang dipercayakan untuk mengelolanya, sehingga dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Warta Jemaat Rabu 1 September 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk Warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan dan pengutusan dan pelayanan gereja. Bidang teologi, Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Roberto J.M. Wagei, pelayan liturgi, diaken, penatua, sektor pelayanan 9, organis, Saudara Samuel Saranamual, pemandu lagu Saudari Olivia Nancy, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan memberkati. Ibadah keluarga via online hari tanggal Rabu 8 September 2021 pukul 19 sampai selesai. Pelayan firman Bapak Pendeta Roberto J.M. Wagei, pelayan liturgi Penatua Andre R.J. Petikohi, diaken Faya Violeta Likaja Tumbelaka, pemandu lagu Saudara Andre Latuperisa, organis Saudara Jackson Kakisina, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat serta secara daring pada ibadah tersebut. Pemberkatan nikah, nama calon mempelai Jum Helmut Panjaitan, anggota jemaat sektor pelayanan 12 GPIB Bahtera Kasih, dengan Claudia Amarilis Naro, jemaat sektor pelayanan 8 GPIB Bahtera Kasih. Pastoral dilaksanakan Kamis 2 September 2021 pukul 10. Diundang majelis jemaat di sektor 8 dan 12 dan orang tua saksi hadir dalam pastoral tersebut. Pemberkatan nikah hari Sabtu 4 September 2021 pukul 10. Organis Bapak Janet Soekarno, pemandu lagu Saudari Monik Rumiap. Bidang Inforkom dan Litbang, lowongan kerja sebagai Kepala Kantor Majelis Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Persyaratan sebagai berikut: warga sidi Jemaat GPIB, pendidikan terakhir minimal S1, berumur minimal 35 tahun, berpengalaman di bidang administrasi dan pernah memimpin suatu instansi, menguasai Microsoft Office, memiliki jiwa leadership atau kepemimpinan, memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi, disiplin dan jujur. Surat lamaran disertai berkas ijazah S1, fotokopi KTP dan kartu keluarga, fotokopi kartu warga jemaat, daftar riwayat hidup, surat keterangan sehat dari dokter, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, vas foto berwarna 4x6 2 lembar. Surat lamaran dapat diantar ke kantor Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih setiap hari kerja. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Pelaksana harian Majelis Jemaat, Ketua 5 Penatua Hendrik Asa Rompait, Sekretaris Penatua Albertina Mual. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar.
Bagikanlah damai dan kasih Tuhan yang telah saudara terima di dalam keluarga, jemaat, dan bagikanlah itu juga bagi sesamamu. Yakinlah akan kasih Allah yang terus menuntun dan menguatkanmu. Di jalanku, ku punya sobat yang dekat, dengan lembut menuntun langkahku. Malam gelap dibuatnya terang cerah. Dialah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri baka. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, bersama dengan Putranya yang duduk di sebelah kanannya, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, melalui perantaran kuasa Roh Kudus, akan memberkati kamu sekalian dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.